Makam Panembahan Angkawijaya, atau dikenal juga sebagai Panembahan Losari, merupakan salah satu cagar budaya di Kabupaten Brebes. Bagian depan makam tersebut merupakan pemakaman umum. Masuk ke dalam lagi, ada sejumlah bangunan, serta tempat parkir kendaraan bagi peziarah. Juga terdapat gapura, musola, sumur, serta tempat peristirahatan, yang juga digunakan tempat untuk musyawarah para pengurus makam. Perawayan. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kebetulan berkunjung ke makamnya Angkawijaya atau dikenal dengan Pangeran Losari atau dikenal dengan Pulau Saren yang berada di lokasi Losari, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Beliau adalah ditugaskan menyebarkan syiar agama Islam di daerah timur wilayah. Yuk kita lihat bagaimana bentuk dari makam tersebut. Pangeran Angkawijaya merupakan salah satu cucu dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Panembahan Losari adalah anak dari perkawinan pasangan Ratu Wanawati Cirebon dengan anak keturunan Raja Demak, Pangeran Dipati Charbon. Panembahan Losari diyakini selain sebagai ahli agama dan seni. Konon, motif batik corak Mega Mendung, corak Gringsing, adalah hasil dari buah kreasinya. Hasil kreasi lainnya, beliau juga menciptakan kereta kencana, yang kini tersimpan di Kasultanan Kasepuhan Cirebon. Selain itu, dia diyakini juga merupakan pencipta kesenian fenomenal asal Losari, yakni tari topeng, yang biasa dipentaskan oleh almarhumah Nyai Sawitri, maestro tari topeng Losari, Cirebon. Pangeran Angkawijaya merupakan keturunan Kasunan Cirebon yang menyingkir ke desa Losari dengan tujuan mengembangkan bakatnya di bidang kreasi kesenian. Seperti diceritakan dalam Babat Tanah Losari, kisah Babat Tanah Cirebon Kitab Purwaka Caruban menyebutkan, Pangeran Angkawijaya menepi dari kehidupan keraton karena tidak ingin terkungkung dengan sistem kehidupan kerajaan yang serba gemerlap. Selain itu juga penyingkiran dirinya dari istana Kasultanan, karena adanya konflik internal, terkait perjodohan antara dirinya dengan kakaknya, yakni Panembahan Ratu. Saat itu Panembahan Ratu yang termasuk kakak Angkawijaya, hendak menikahi putri dari Raja Pajang, yaitu Nyai Mas Gamblok. Secara harafiah Putri Gamblok lebih naksir sama Panembahan Losari Angkawijaya, namun karena urutan usia, Panembahan Ratu yang lebih tua menyatakan berhak mengawini Nyai Mas Gamblok. Daripada hal yang tidak diinginkan terjadi, Pangeran Panembahan Losari Angkawijaya kemudian pergi ke arah timur, dari tanah Cirebon, hingga menetap di daerah pedukuhan pinggir Sungai Cisanggarung, yang akhirnya dinamakan Losari. Pangeran Angkawijaya tercatat meninggal pada tahun 1580, dan dimakamkan di Desa Losari Lor, sekitar 300 meter dari Jalan Pantura dan sekitar batas Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Di lokasi pemakaman Pulasaren ini, sangat jelas sekali jejak peninggalan sejarah Islamnya. Gerbang kompleks makam ini menggunakan arsitektur khas Keraton Cirebon. Makam Pangeran Angkawijaya atau masyarakat sekitar menyebutnya dengan Mbah Pulosaren, berada di tengah-tengah kompleks tersebut. Dikisahkan, terkait dengan dakwah Islam yang berasa mundur di Cirebon, Sultan Panembahan Ratu segera mengumpulkan seluruh warga keraton, untuk membahas masalah ini. Maka, singkat cerita, ditunjuklah Pangeran Angkawijaya, sebagai pengganti leluhurnya Sunan Gunung Jati, untuk mensiarkan Islam di telatah Cirebon. Dipilihnya Pangeran Angkawijaya, atas saran sesepuh Keraton Cirebon, yakni Pangeran Wirasuta. Bergegaslah Pangeran Angkawijaya, untuk memohonkan izin, dan restu kepada Pini Sepuh Kasultanan Cirebon, kangge ngatasi kahanan kang mrihatinaken dumateng wewengkon Kesultanan Cirebon. Ia pun mulai melanglang buana, dimulai dari negeri Cibeo Rawayan, yang saat itu diperintah oleh Nyi Mas Kirana yang sakti. Disebut dalam Caruban Nagari, Nyi Mas Kirana, merupakan cucu menjangan Wulung yang pernah membuat huru-hara, di kompleks Masjid Sang Cipta Rasa, Kasepuhan Cirebon. Dengan baik-baik, Pangeran Angkawijaya meminta Nyi Mas Kirana, untuk meninggalkan keyakinan lama, dan menganut agama Islam. Namun, upaya itu ditampik oleh Nyi Mas Kirana. Akibatnya, terjadi pertempuran hebat di antara keduanya. Nyi Mas Kirana mengeluarkan selendang yang dikibaskan, seperti badai. Atas izin Tuhan, Pangeran Angkawijaya berhasil mengalahkan penguasa Cibeo Rawayan tersebut. Dari Cibeo Rawayan, Angkawijaya melanjutkan ke arah Dermayu, hendak menemui Arya Sela, yang merupakan cucu Cuntang Barong. Arya Sela memiliki kesaktian berupa tatapan matanya yang bisa membuat seseorang menjadi patung terhadap siapa saja yang dipandangnya. Datanglah Pangeran Angkawijaya, sembari menyampaikan uluk salam. Arya Sela memandangnya dengan tajam. Tetapi ia kaget, tamu yang ditatapnya tak ada memberi pengaruh dari kesaktian tatapannya. Dengan kata lain, tamu yang datang bukan orang sembarangan. Ajakan Angkawijaya kepada Arya Sela untuk memeluk agama Islam ditolak. Hingga akhirnya terjadilah perang tanding, yang dimenangkan oleh Angkawijaya. Kemenangan demi kemenangan, dan stabilitas politik Kesultanan Cirebon terkendali dari keterlibatan Pangeran Angkawijaya, sebagai duta kesultanan. Wilayah ujung Kerangkeng, hingga pesisir timur Kesultanan Cirebon telah tunduk. Kisah menawan dari Pangeran Angkawijaya inilah, sehingga beliau menyingkir ke daerah Pulosaren, karena rasa kekhawatirannya yang tidak mampu menjaga hubungan Ratu Nyai Mas Gelampok, istri kakaknya yang menjadi Sultan Cirebon, yang jatuh hati terhadapnya.